Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya. Dan salah satu nikmat tersebut yang sangat Anda rasakan, Anda bisa berjumpa lagi dengan para ikhwah sekalian yang hadir di sini. Yang sudah lama kita tidak berjumpa, kira-kira ada 3 bulan kita tidak berjumpa. Alhamdulillah melihat antum dalam keadaan sehat, itu suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, bisa berjumpa lagi, berkumpul duduk di masjid ini, mengkaji tentang sesuatu yang sangat besar yang perlu diketahui oleh setiap muslim, yaitu as-sirah an-nabawiyah. Ya, perjalanan Rasul Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kelak, mengumpulkan kita kelak dengan Nabi Muhammad SAW di surga. Amin. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW dan juga kepada para keluarga beliau, istri-istri beliau dan para pengikut beliau dengan baik sampai hari kiamat. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 3 bulan yang lalu kira-kira di mana kita berhenti? Ada yang masih ingat di sini? Ana masih ingat, antum masih ingat enggak? Di mana kita berhenti? Kalau tidak salah kita berhenti di salah satu masalah. Bahwasanya kakeknya Nabi Muhammad SAW, siapa namanya? Abdul Muttalib, mau bunuh bapaknya Nabi SAW. Masih ingat? Ya, jadi sebagaimana yang sudah kita jelaskan, kita ulang sedikit supaya nyambung ini para jamaah. Karena kita tahu ini sudah banyak yang tidak nyambung sepertinya. Ya, jarak terlalu lama memang suka ya membuat sesuatu yang sudah diketahui terlupakan. Tidak kita jelaskan tentang kisah Abraha. Tafsir surat Al-Fil yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir bahwasanya Abraha adalah seorang yang tinggal di Yaman. Beliau itu utusannya siapa? Najasyi, raja dari Ethiopia yang agamanya apa? Nasrani. Jadi ini Abraha ini tinggal di Yaman, jajahannya Ethiopia, Nasrani agamanya. Dan yang namanya Nasrani itu ada di bawah kendalinya Romawi. Jadi Ethiopia itu dikendalikan sama Romawi karena sama agamanya Nasrani. Yaman pada waktu itu Abraha ini beragama Nasrani, ada hubungan erat sama Najasyi, ya anak perusahaannya kira-kira yang diutus ke sana ke Yaman disuruh kuasai Yaman. Sekarang Abraha ingin cari muka sama Romawi, sama Hercules, ya sama Heraklius, dan mau cari muka juga sama Najasyi. Najasyi jadi raja yang diutus di Habasyah, di Ethiopia, semuanya disebut namanya Najasyi. Adapun namanya beda-beda. Tapi setiap rajanya disebut siapa? Najasyi. Adapun Najasyi yang masuk Islam di zamannya Rasulullah SAW, nama aslinya adalah Ashamah Ibnu Abjur atau Ibnu Abhur. Namanya Ashamah namanya. Itu yang masuk Islam. Di zamannya Rasulullah SAW, ya Rasulullah merintahkan sahabat untuk hijrah ke sana. Di situ ada raja yang tidak pernah mendolimi seseorang, kata Rasulullah SAW, hijrah semua. Nah, pada waktu itu Najasyinya ini masuk Islam. Ya, saat didakwahkan oleh Rasulullah SAW sama para sahabat didakwahkan, dia percaya bahwasanya Rasulullah adalah seorang nabi, dia beriman meskipun sembunyi-sembunyi imannya. Pada waktu itu sebelum Nabi lahir, zamannya Abraha, sama Najasyi juga, Nasrani juga sama. Dia yang berkuasa.
Ya, Abraha mau cari muka sama Najasyi, ya. Karena Najasyi atau Abraha ini tidak suka sama orang Arab, yang mana dia tahu orang Arab punya suatu tempat yang dimuliakan, yang disucikan, yaitu Ka'bah. Didatengin sama orang-orang berhaji, orang-orang berdoa, tawaf dan lain sebagainya. Abraha tidak terima, dia mau bikin tandingannya. Dia bikin menara besar, gereja yang sangat besar, dikasih nama Al-Qulais, diambil dari kata Qalansuwa, diambil dari kata peci. Kenapa demikian? Ada yang masih ingat? Orang yang lihat ke atas menaranya itu, dari saking tingginya bisa jatuh pecinya. Dari saking dia melihat ke atas, lepas pecinya jatuh. Dari saking tingginya dia bikin menara itu. Dia mau bikin tandingannya Ka'bah. Cari muka sama Heraklius Romawi dan mau cari muka sama Najasyi. Bikin, sudah jadi. Ada salah seorang dari bangsa Arab yang dengar. Ini Abraha bikin gereja di Yaman. Ya dia tidak terima, kurang ajar. Dia mau bikin tandingannya Ka'bah ini. Dia datang akhirnya ke sana. Dia datang di situ para jamaah sekalian hanya mau menghina Abraha, menghina gereja itu. Sama dia dikencingi tempat ibadah itu, terus dia buang air besar di sana. Malam-malam orang tidak ada yang lihat. Pagi harinya Abraha dikasih tahu, ya, di dalam tempat peribadatannya sana ada kotoran manusia. Sama kencing-kencingnya semua di sana. Baunya seperti apa? Ya, itu bikin Abraha apa? Emosi. Ini kerjaannya orang Arab ini. Ya, dikejar sama Abraha dan terjadilah di sini penyerangan Ka'bah yang dilakukan oleh Abraha, dan dia tahu bahwasanya dia akan melewati banyak kampung-kampung yang harus dia hadapi. Dia bawa 12 gajah. Ditunggangi sama dia gajah ini untuk menakut-nakuti orang di Jazirah Arab, karena di Jazirah Arab pada waktu itu tidak ada yang namanya gajah. Mungkin gajah itu dikirim dari Afrika sama Abraha. Ya, gajah Afrika ada para jamaah. Dan yang paling besar gajah itu gajah Afrika. Dan ini tidak pernah dilihat hewan ini oleh bangsa Arab. Yang membuat orang-orang Arab ketakutan pada waktu itu. Unta-untanya ketakutan, kuda-kuda ketakutan. Lihat itu. Dibawa sama Abraha, maju terus naik ke utara. Yaman posisinya ada di selatannya. Maka naik. Setiap kampung dilewati ada perlawanan. Mereka, orang-orang kampung yang ada di Mekah atau yang ada di Jazirah Arab pada waktu itu melawan Abraha, tapi tidak mampu. Abraha membawa semua senjatanya, tentaranya, sama bawa gajahnya. Yang nama pemimpin gajahnya siapa? Mahmud. Berangkat para jamaah sekalian, dibuka, dipukul mundur sampai masuk ke Mekah, duduk Abraha istirahat di situ. Ini belum nyerang Ka'bah, duduk. Istirahat di pinggiran kota Mekah dulu, sebelum besoknya Abraha mau menyerang Ka'bah. Abraha ini sempat merampas unta milik seseorang. Ya, karena orang yang menggembala unta itu posisinya selalu ada di luar kota. Gembala-gembala, peternakan, ya adanya itu di luar kota. Sama Abraha dicuri itu semua, diambil, dirampas. Salah satunya termasuk milik kakeknya Nabi Muhammad SAW. Abdul Muttalib punya 200 ekor onta, diambil, dirampas sama Abraha. Ya, ini kisah dikisahkan oleh Imam Ibnu Katsir saat menafsirkan surat Al-Fil. Didatangin sama Abdul Muttalib. Dan dia tidak peduli. Dia tidak takut sama Abraha. Dia datangin Abraha ya karena dilihat Abdul Muttalib orangnya tampan, bijaksana, bawa diri luar biasa, ya, tidak takut, ya, duduk. Abraha yang tadinya duduk di atas singgasananya, dia turun, duduk di bawah karpet karena ada Abdul Muttalib datang. Kelihatan dari karismanya, ini bukan orang sembarangan ini. Ini bukan orang main-main. Ya, ini orang besar. Karena mungkin juga Abraha mungkin jelek ya, hitam, legam, mungkin orang dari Ethiopia. Ngelihat orang tampan seperti itu mungkin dia tertegun, turun dia dari singgasananya menghargai ini Abdul Muttalib.
Ini membuat orang-orang Mekah pada waktu itu semakin luar biasa melihat karismanya Abdul Muttalib. Setelah sebelumnya ribut urusan sumur Zam-Zam, ada yang masih ingat di sini? Kita sudah sampaikan tentang ceritanya sumur Zam-Zam yang telah hilang. Ya, karena maksiat yang dibuat dan kesyirikan di Mekah pada waktu itu, mulai sumur Zam-Zam itu berhenti, airnya tertimbun sampai ketutup sumur Zam-Zam itu. Dan yang sama Allah Subhanahu wa taala dikasih tahu duluan adalah kakeknya Nabi Muhammad SAW. Sama Allah dipersiapkan bahwasanya kelak dari keturunan orang ini akan ada seorang nabi, pemimpinnya para nabi dan rasul. Akhirnya sama Abraha diajak negosiasi, ditagih sama Abraha, sama kakeknya Nabi. Wahai ya Abraha, serahkan itu 200 ekor unta punya, itu milik saya. Kata Abraha, saya pikir kamu datang mau bela Ka'bah. Ternyata kamu datang ke sini urusan untamu. Katanya Abdul Muttalib, inna lil Ka'bati rabban yahmiha. Ka'bah itu punya Tuhan yang melindunginya. Ya. Urusanmu sama urusan biar Ka'bah itu ada yang jaga, bukan anak yang jaga. Ada Tuhannya Ka'bah itu. Ya, serahkan sama anak sini 200 unta anak. Dikembaliin sama Abraha aja. Ya orang-orang Makkah itu lihat, ya luar biasa Abdul Muttalib ini bisa Abraha yang mempertimbangkan dia. Ini bukan orang sembarangan ini. Dan juga kisah sumur Zam-Zam yang sudah kita kisahkan, ya orang-orang Quraisy ribut ingin mengklaim juga sumur Zam-Zam. Ya, padahal yang menggali kembali itu kakeknya Rasulullah SAW. Ya dia tidur, dia bermimpi ketemu sama seseorang, orang itu bilang, gali, Barra, suruh gali. Apa itu Barra? Dalam mimpinya, tak dikasih tahu sama orang ini, pergi orangnya. Dia tidur lagi di Hijr Ismail, besoknya, mimpi lagi, didatangi dengan orang yang sama. Fir al-Maznuna, gali itu yang namanya Maznuna. Apa itu Maznuna? Dikejar sama dia, ditanya, tidak dijawab lagi. Besoknya tidur lagi di situ, di Hijr Ismail. Baru dia bilang, Fir Zam-Zam, gali Zam-Zam itu. Apa itu Zam-Zam? Baru dikasih tahu, Zam-Zam ini sumur ya dari zamannya dulu Nabi Ismail ya sama ibunya, tempatnya di sini, nanti ada sarangnya semut, ada pondasinya, kamu gali di situ, posisinya sekian meter dan sekian meter dari Ka'bah. Dia bangun jamaah, dia bawa anaknya yang paling tua, Az-Zubair atau Al-Harith namanya, dibawa anaknya yang paling tua, digali, ternyata betul ada pondasi sumur di situ. Saat melihat ada pondasi sumur, orang-orang berkerumunan datang. Digali, lihat ada sarangnya semut, betul. Digali lagi keluar air, datang semua mereka bilang, udah bisa. Abdul Muttalib, yang Quraisy bukan kamu saja, kita semua Quraisy, ini sumur punya kita. Tak bisa, kata Abdul Muttalib. Ana yang mimpi, ana yang dikasih tahu, ini sumur punya ana. Ribut mereka. Mereka satu kaum lawan Abdul Muttalib sama anaknya yang paling tua, yang masih umurnya tanggung. Katanya Abdul Muttalib, di situ Abdul Muttalib bernazar, ya Allah, seandainya anak punya 10 anak, ya, saya bunuh 1 anak sebagai nazar. Ya, dia pengen punya anak laki banyak. Dia bilang kalau saya punya 10 anak laki, ya maksudnya dia mau lawan ini orang-orang yang mau menguasai sumur Zam-Zam. Padahal itu punya dia, sumur Zam-Zam. Dia yang tahu. Ribut, akhirnya dipilih sama, ya, diperintahkan sama Abdul Muttalib, silahkan engkau jadikan hakim. Siapa yang mau dijadikan hakim untuk menyelesaikan masalah kita? Ada satu tukang sihir sana di Syam, ibu-ibu sudah tua. Ayo kita ke sana, ayo kita berangkat ke sana. Berangkat jamaah semua, sampai di tengah jalan habis bekalnya. Airnya sedikit demi sedikit habis, ya kering. Abdul Muttalib minta sama kaumnya yang musuhnya dia yang menguasai Zam-Zam, bagi airnya, tak bisa. Kalau kamu minta air kita, serahkan. Zam-Zam juga kasih jadi milik kita. Tak bisa, kata Abdul Muttalib. Ayo kita jalan. Sampai semuanya habis bekalnya jamaah, tidak ada sisa lagi. Abdul Muttalib bilang, wahai kaum, daripada kita mati konyol di sini, lebih baik ya kita gali kuburan kita sendiri sekarang. Siapa yang mati nanti kita kuburkan.
tinggal dikubur. Jangan sampai kita mati enggak dikubur. Adapun yang belakangan, urusan belakangan nanti, yang terakhir mati. Gali kuburan semua jemaah. Sudah enggak punya apa-apa lagi, sudah enggak ada bekal, enggak ada yang mau dimakan, enggak tahu apa. Ya, sudah gali kuburan semua, tinggal nanti nih, tinggal menanti ajal datang nih. Sudah kehausan di padang pasir, terik matahari, enggak punya air. Akhirnya datang motivasi dalam dirinya Abdul Muttalib, subhanallah. Allah menggerakkan hati seseorang. Dia ada motivasi untuk kembali hidup. Dia sama Allah diberi keyakinan bahwasanya saya masih bisa hidup. Mungkin sedikit lagi kita jalan, kita ketemu air. Jangan putus asa begini. Saat dia berdiri menuju ke hewan tunggangannya, ke untanya, keluar air dari kaki untanya jamaah. Dan disaksikan sama orang Quraisy semua yang mau menguasai sumur Zam-Zam. Akhirnya orang Quraisy, kaum yang memusuhi Abdul Muttalib, yang minta sumur Zam-Zam juga mengakui bahwasanya memang sumur Zam-Zam itu punyamu. Ya, kita tidak bisa apa-apa, ya kita akui itu milik kamu. Sudah, selesai sampai di sini, kita tidak usah lanjut lagi perjalananmu. Ya, ini membuktikan bahwasanya memang Abdul Muttalib adalah orang yang sama Allah Subhanahu wa taala disiapkan, ditinggikan derajatnya di hadapan ya orang Quraisy supaya apa? Kelak keturunannya dikenal. Rasulullah dikenal nasabnya tinggi. Jadi saat nanti kelak Rasulullah mengaku bahwasanya ana adalah seorang nabi, orang tidak menuduh, oh kamu nasabnya rendah. Kamu biar ditinggiin, kamu ngaku-ngaku jadi nabi. Agar tidak seperti itu jadinya nanti. Sama Allah sudah disiapkan, ini nasabnya tinggi. Kalaupun Rasulullah tidak ngaku jadi nabi, orang-orang sudah tahu dia dari nasab yang tinggi. Cucunya Abdul Muttalib, bukan orang sembarangan. Sebagaimana juga yang terjadi saat Abu Sufyan berjumpa dengan Herakl. Saat Abu Sufyan jalan ke Syam, ada perjanjian damai. Datang Abu Sufyan, Heraklius dengar ada gerombolan orang Arab dari Quraisy datang. Suruh datang ke sini, saya mau tanya sama dia. Subhanallah, dipanggil jamaah Abu Sufyan, ngobrol sama Heraklius. Salah satu pertanyaannya, kaifa nasabuhu fikum? Gimana nasabnya itu orang yang ngaku nabi itu? Dites dulu sama Heraklius. Heraklius tahu, nabi-nabi sebelumnya Rasulullah SAW itu diutus dan dia punya nasab. Nabi Isa, Nabi Musa, ya, Nabi Daud, nabi-nabi yang lain, Nabi Saleh, itu nabi-nabi yang punya nasab. Ditanya sama Heraklius, kaifa nasabuhu fikum? Gimana nasabnya di antara kalian? Katanya Abu Sufyan, huwa fina du nasab. Dia orang yang nasabnya tinggi di antara kita. Katanya Heraklius, wa kadzalika rusul. Begitu juga rasul-rasul yang Allah utus. Yub'atsu, mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala fi nasabi qaumihi, dan nasabnya tinggi di antara kaumnya. Heraklius tahu jamaah. Nabi itu nasabnya tinggi, makanya ditanya, nasabnya gimana? Tinggi. Nabi-nabi sebelum dia juga sama nasabnya tinggi. Dikasih tahu ke Abu Sufyan, subhanallah. Para jamaah yang subhanahu Allah Subhanahu wa taala, ya, ini kita jelaskan sebagai pemberitahuan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah siapkan ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang dari keturunan orang yang berkarisma, orang yang tinggi nasabnya, orang yang dihargai, orang yang dipertimbangkan, orang yang intelektual, orang yang ditinggikan di kaumnya. Tanpa Rasulullah menjelaskan, orang-orang sudah tahu nasabnya dia tinggi. Makanya tidak ada satupun orang Quraisy ya, yang mengejek Rasulullah SAW. Saat Rasulullah menyampaikan wahyu dari Allah, dia mengejek nasabnya, tidak ada sama sekali. Kenapa? Dia tahu betul, mereka tahu betul bagaimana nasabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang selanjutnya, bagaimana tentang kelahirannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Sebelumnya kita bahas dulu bagaimana kisah dari mau dibunuhnya Abdullah sama Abdul Muttalib. Saat Abdul Muttalib bernazar, ya Allah kalau ana punya 10 anak laki-laki, ana bunuh 1.
nazar, ini janji dari anak. Ya ini nazar orang-orang dulu, ya tidak boleh para jamaah kita bunuh, bernazar kalau saya punya anak banyak saya bunuh anaknya, tidak boleh jamaah. Ini nazar haram, tidak boleh sama kita dituntaskan, tidak boleh sama kita dibayar nazar-nazar seperti ini, nazar maksiat tidak boleh. Ya mungkin mereka tidak paham, dari saking ya pada waktu itu dia mau melawan kaum ini, ya, sedangkan dia sendiri cuma sama anaknya yang masih terlalu kecil, masih muda, dia sebutkan itu. Subhanallah jamaah, Allah kasih 10 anak. Itu bayangkan. Ya, jadi Abu Talib atau Abdul Muttalib punya 4 istri. Ya, dari 4 istri punya 10 anak laki-laki dan 6 anak perempuan. 16 anaknya para jamaah. Yang laki-laki yang pertama bernama Al-Harith. Ibunya namanya Sofia bintu Jundub. Anak yang kedua namanya Az-Zubair. Ibunya adalah Fatimah binti Amr al-Makhzumiyah. Anak yang ketiga namanya adalah Abdul Uzza. Yang kita kenal yaitu adalah Abu Lahab. Namanya siapa? Abdul Uzza. Hambanya Uzza. Makanya sama Allah Subhanahu wa taala tidak ditulis tabbat yada Abdul Uzza, tidak ada. Kenapa? Hambanya berhala. Allah tidak mau di Al-Quran ada nama-namanya patung berhala, tidak mau. Allah pakai kunyahnya Abu Lahab. Asal namanya dia, aslinya namanya Abdul Uzza. Ya, ibunya namanya Aminah binti Hajar. Yang keempat namanya Al-Muqawwam. Ibunya adalah Halah. Ya, yang kelima adalah Dhirar. Ibunya adalah Natlah. Namanya. Yang keenam adalah Abu Talib. Ibunya adalah Fatimah. Ya, jadi yang bernama Fatimah, istrinya Abdul Muttalib yang namanya Fatimah, punya anak yang pertama namanya Az-Zubair, yang kedua namanya Abu Talib. Ya, ibunya juga namanya Fatimah bintu Amr al-Makhzumi, yang ketujuh adalah Hajil, ibunya adalah Halah bintu Uhaib, yang kedelapan adalah Abdullah, yaitu ayahnya Rasulullah SAW, ibunya adalah Fatimah juga. Yang ke-9 adalah Hamzah, ibunya adalah Halah bintu Uhaib. Yang ke-10 adalah Al-Abbas, ibunya adalah Natlah. Jadi para jamaah sekalian, yang satu ibu di sini yang sama bapaknya Rasulullah, Abu Talib, Abdullah sama Az-Zubair. 3 ini satu ibu. Dari sini kita tahu kenapa yang mengasuh Rasulullah SAW setelah ayahnya Rasulullah meninggal, kakeknya Rasulullah meninggal, lalu diambil sama Abu Talib, yang mana luar biasa Abu Talib cintanya sama Rasulullah, mengedepankan ya haknya Rasulullah SAW dulu, ini anak yatim. Bahkan yatim piatu, ibunya meninggal juga tak lama setelah itu. Ya. Kenapa? Karena Abu Talib satu ibu sama Abdullah. Abu Talib pamannya Nabi ini, yang mengasuh Nabi, yang jaga Nabi, yang bela Nabi mati-matian, itu satu ibu sama bapaknya Rasulullah SAW, Abdullah. Jadi saat Rasulullah SAW diutus menjadi Nabi, dari 10 orang ini yang tersisa 4. Dari 10 saudaranya Rasulullah SAW, atau saudaranya bapaknya Rasulullah, saudara 10 orang, saat Nabi diutus jadi Nabi, dikirim wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tersisa 4 orang. Siapa yang bisa sebutkan? Coba. Abu Lahab, terus. Hamzah. Al-Abbas, Abu Lahab. Al-Abbas, Hamzah sama Abu Thalib. Duanya musyrik, duanya masuk Islam. Hamzah sama Al-Abbas masuk Islam, Abu Lahab sama Abu Thalib mati dalam keadaan musyrik. 4 sisanya. Ya. Karena bapaknya atau karena kakeknya Rasulullah sudah bernazar, saya mau bunuh anak saya, jatuh pilihannya kepada Abdullah. Kita lihat jemaah. Ini sudah menjadi sasaran nazar. Abdullah ini sama bapaknya, sama Abdul Muttalib, sama kakeknya Nabi, mau dibunuh. Tapi karena namanya bapak cinta sama anak, ragu mau bunuh,
Akhirnya dia diskusi sama beberapa orang, kata orang-orang tersebut, janganlah kau sembelih anakmu. Coba kamu undi, kasih pilihan, anakmu atau 10 ekor unta. Disuruh undi, dibuang. Ya Allah, anakku atau 10 ekor unta. Yang keluar Abdullah. Ya Allah, gimana ini? Jangan dibunuh, coba lagi, tambah lagi. Disuruh tambah lagi 10 ekor lagi. Keluar lagi, ya Allah, anakku atau unta. Keluar lagi Abdullah. Jangan, kata teman-temannya. Coba tambah lagi untanya. Sampai terus begitu. Yang ketiga keluar lagi namanya anaknya Abdullah. Yang keempat keluar lagi namanya Abdullah. Yang kelima terus. Ya, setiap naik ini 5 ya berarti 5 kali 10. Terus seperti itu. Sampai akhirnya yang ke-9 keluar Abdullah. Dan yang terakhir, ya Allah 100 ekor unta atau Abdullah. Baru keluar 100 ekor unta para jamaah sekalian. Langsung disembelih 100 ekor unta. Dibagi-bagi sama Abdul Muttalib demi untuk tidak membunuh anaknya. 100 ekor unta jamaah. Dan ini sampai sekarang masih dipakai. Dia orang membunuh orang, bayar diahnya itu 100 ekor unta. Ya, ini syariatnya berlanjut para jamaah sekalian sampai sekarang ada. Dan sampai sekarang kalau kita ke Saudi ini masih dipakai. Orang yang bunuh orang disuruh bayar dia ya seharga 100 ekor unta. Bangkrut jamaah. Untuk bangkrut berapa harganya unta? Bukan kayak sapi. Ya sudahlah, antum beli sapi aja sudah bangkrut di 100 ekor sapi. Setahun sekali mau kurban sapi setengah mati, ini suruh 100 bayar. Tapi dia tidak peduli, namanya orang tua cinta sama anaknya, dia punya harta, dikeluarkan sama dia 100 ekor unta ya, untuk menebus ini nazar anaknya. Selamatlah bapaknya Rasulullah SAW, tidak jadi dibunuh. Lalu para jamaah sekalian, menikahlah, ya, bertumbuhlah besar Abdullah. Ya. Allah jaga Abdullah para jamaah sekalian. Dengan cara seperti itu Allah jaga. Skenario dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena telah akan lahir dari Abdullah ini seorang Nabi dan Rasul, Khatimul Anbiya wal Mursalin, penutupnya para Nabi dan Rasul, manusia yang paling indah yang pernah hidup di atas muka bumi ini. Ya, Allah yang atur semua ini agar Rasulullah SAW bisa lahir. Akhirnya menikahlah Abdullah dengan Aminah, dan kemudian lahirlah Nabi Muhammad SAW. Perlu diketahui para ikhwah sekalian bahwasanya nasab dari Aminah, ibundanya Rasulullah SAW, itu nyambung nasabnya sama ayahnya Rasulullah SAW. Aminah namanya Aminah bintu Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Ketemu nasabnya sama ayahnya Rasulullah SAW di Kilab. Akhirnya menikahlah, dan proses pernikahannya tidak ada kabar yang jelas yang menceritakan bagaimana ya ibunya Rasulullah SAW menikah dengan ayahnya Rasulullah SAW. Ya ada kabar-kabar yang ngawur para jamaah sekalian, ya, lemah, kisah-kisah yang tidak bisa dipakai, yang terlalu parah kisahnya, yang mana dikatakan bahwasanya Abdullah ini menikah dengan cara al-istibda. Gimana al-istibda ini? Istibda itu orang-orang mengutus istri-istrinya ya, untuk mendapat bibit unggul. Bayangkan antum gimana rusaknya akhlaknya pada waktu itu jamaah. Istrinya setelah bersih dari haid, ya disuruh cari laki-laki yang bibit-bibit unggul, yang tampan, ya keturunan orang terpandang, ya, yang fasih bahasanya, yang bisa ya punya sesuatu yang wah gitu ya. Dikirim istrinya disuruh digauli. Ya nanti punya anak. Ada yang bercerita seperti itu kabarnya. Ada juga yang mengatakan ada seorang wanita
minta digauli oleh Abdullah, bapaknya Nabi Muhammad SAW, karena dia melihat katanya ada cahaya dari wajahnya Abdullah. Ya, namun sebelum wanita ini digauli oleh Abdullah, Abdullah menggauli Aminah dulu. Jadi saat wanita yang tadi ngelihat ada cahaya itu kembali ngelihat, setelah Abdullah menggauli Aminah, tak jadi hilang cahayanya katanya. Akhirnya sudah, saya tidak mau, cahaya yang saya lihat kemarin sudah tidak ada katanya. Dia tidak mau digauli lagi. Kemarin dia mau, kenapa saya melihat ada cahaya? Ya mungkin saya bisa isi nanti hamil dari Abdullah, ya bercahaya juga sama kayak bapaknya. Ternyata setelah menggauli Aminah, sudah kandungan itu ada di Aminah. Saat jumpa lagi sama perempuan tadi, perempuannya tidak mau. Nah, ini semua riwayatnya lemah, dan juga banyak riwayat di sini mengisyaratkan bahwa Nabi bercahaya, dan cahayanya itu terang kayak lampu ini jemaah. Jadi dari riwayat-riwayat yang lemah ini, yang ada pun juga riwayat yang palsu, bahwasanya ada yang bilang bercahaya dan lain sebagainya. Ini semuanya riwayatnya lemah. Ini diyakini oleh beberapa orang yang bertarikat Sufiyah. Katanya Nabi Muhammad itu bercahaya kayak lampu jemaah. Padahal hadis-hadisnya palsu, dan mereka sering menyebutkan hadis ini, yaitu saat ditanya tentang penciptaan alam semesta, mereka menjawab bahwasanya kata Rasulullah SAW, yang pertama kali sama Allah diciptakan adalah nuru nabiyika, cahaya nabimu. Subhanallah. Ya, pertama diciptakan sebelum alam semesta ini Allah ciptakan, sebelum Allah ciptakan arsy, yang pertama sekali Allah ciptakan itu adalah nuru nabiyika. Jadi belum ada Lauhul Mahfud, belum ada langit, belum ada bumi, dan semuanya tidak ada. Yang pertama itu Allah ciptakan cahayanya Nabi Muhammad SAW. Ini hadisnya palsu para jamaah sekalian. Ya. Nabi Muhammad itu adalah keturunannya Nabi Adam alaihissalam. Ya, katanya Rasulullah SAW, kullukum min Adam wa Adam min turab. Semua kalian itu dari Nabi Adam, dan Adam itu dibuat dari apa? Dan di hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, ana sayyidu waladi Adam wala fakhar. Aku adalah tuannya, pemimpinnya anak cucunya Adam, dan aku tidak sombong, kata Rasulullah SAW. Adapun hadis palsu tadi, yang pertama kali diciptakan adalah cahayanya Nabi Muhammad SAW. Ini semua adalah hadis palsu. Kita sampaikan di sini karena banyak masih orang-orang yang berkeyakinan bahwasanya ini adalah hadis yang benar, hadis yang sahih, padahal ini adalah hadis yang palsu. Ya, padahal ini semua adalah khurafat. Ya. Dan kalau sama kita mau ditelaah, seandainya Nabi Muhammad SAW benar-benar badannya bercahaya, maka orang-orang kafir pada waktu itu, ya sekelas Abu Lahab, ya Abu Jahal, sekelas Umayyah, dan yang lain-lain, ya pasti beriman. Wah, ini ngaku Nabi terang badannya, bercahaya seperti lampu. Ya tidak usah ribut-ribut, tidak usah perang dan lain sebagainya. Mereka pasti beriman. Tapi ternyata Rasulullah tidak bercahaya badannya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Mali hadzal rasul ya'kulu ta'ama wa yamshi fil aswaq." Ya, mereka itu bingung, gimana ada orang ngaku sebagai rasul, makan makanan, jalan ke pasar juga. Tidak mungkin. Bahwasanya ini mengisyaratkan bahwasanya Nabi itu manusia biasa, sama yang lain. Rasul macam apa ini? Kata mereka. Sama kayak manusia yang lain. Ini bukti bahwasanya itu hadis tidak benar tadi. Itu hadisnya palsu. Nabi tidak bercahaya. Nabi itu sama-sama manusia-manusia yang lain. Ya, dan juga Rasulullah SAW bersabda, ya ayuhan Nabi, ya, atau Allah SWT berfirman, ya ayuhan Nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munir. Ya. Wahai Nabi, bahwasanya kami utus kepadamu, ya, atau kami utus kamu syahidan, sebagai saksi, wa mubasysyiran, memberi kabar gembira, wa nadhira, dan memberi peringatan kepada kaummu,
wa da'iyan ila Allah bi'iznihi, dan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, menyeru manusia, wa sirajan munira, dan sebagai lentera yang menerangi. Maksudnya apa? Petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan badannya jadi lentera. Kalau ada nabi gelap-gelap jadi terang, bukan begitu jemaah. Tidak bisa diartikan seperti itu. Dan juga pada jemaah sekalian semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau mau dilihat-lihat juga masalah ini berkali-kali ditemukan hadis-hadis yang sahih. Saat Aisyah radhiyallahu anha terjaga di malam hari, Aisyah itu mencari suaminya. Rasulullah dicari sama Aisyah. Karena apa? Gelap. Rasulullah kalau tidur dimatiin itu, lenteranya dimatiin. Rasulullah yang bilang, wa adfi'us sirat, kata Rasulullah, kalau tidur matiin itu lenteranya. Ya, karena ada kejadian di Madinah, orang tidur tidak dimatiin lenteranya, ditabrak sama tikus, jatuh kebakaran. Rasulullah kalau tidur matiin lenteranya. Jadi Rasulullah dimatiin lenteranya. Jadi saat Aisyah bangun di malam hari, di tengah malam, diraba-raba sama Aisyah. Kalau memang Rasulullah bersinar, ya melek langsung kelihatan ini Rasulullah ada di sini. Tidak usah diraba-raba dulu. Ya, ini membuktikan bahwasanya ya itu hadis palsu, itu hadisnya tidak benar para jamaah sekalian. Ya, rumahnya Rasulullah SAW kita tahu kecil, cuma 4x4 ya, kurang lebih, paling besarnya. Dan kata Aisyah, wa kanatil buyut laisa fiha masabih. Rumah-rumah dulu tidak ada lampunya. Tengah malam dimatiin. Dan banyak juga yang mengatakan bahwasanya cahayanya Rasulullah SAW, karena Rasulullah bercahaya, matahari itu cahayanya mantul. Ini lebay semua jamaah, berlebihan. Ini berlebihan. Ini semuanya salah. Ya, bukti yang sangat nyata, datang kisahnya diriwayatkan saat Rasulullah SAW haji wada. Saat Rasulullah mau lempar jumrah, ada sahabat yang buka bajunya ditutupin di kepalanya Rasulullah supaya Rasulullah tidak kepanasan. Kalau memang mantul cahayanya matahari, ngapain sama sahabat digituin? Ya, ini bukti bahwasanya ini semua adalah khurafat, ini semua adalah hal-hal yang tidak benar, keyakinan-keyakinan yang tidak didasari dengan dalil yang sahih. Dan kita sudah jelaskan di pertemuan yang pertama dulu bahwasanya kita akan sampaikan hadis yang dhaif, tapi dengan syarat bukan dhaif sekali. Dan kita tidak boleh membangun keyakinan di atas hadis yang dhaif. Membangun akidah ini di atas hadis yang dhaif. Yang bisa kita terima adalah bahwasanya Rasulullah SAW benar ilmunya itu yang bercahaya. Wajahnya ada cahaya kenabian, tapi bukan seperti lampu. Bukan badannya terang benderang seperti lampu. Dan juga ada satu riwayat lain yang sahih, ya, bahwasanya kata Aisyah radhiyallahu anha, saat bangun di tengah malam, Rasulullah SAW itu dari saking kecilnya kamarnya para jamaah sekalian, kalau mau sujud sholat, dia harus geser dulu kakinya Aisyah, baru Rasulullah bisa sujud. Dari saking kecilnya rumahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau Rasulullah SAW mau sujud, Rasulullah sentuh Aisyah supaya Aisyah angkat kakinya. Karena malam gelap gulita, tidak kelihatan. Jadi Aisyah nunggu disentuh dulu sama Rasulullah, baru nanti dia tarik kakinya. Ini bukti bahwasanya Rasulullah tidak bercahaya. Kalau Rasulullah memang bercahaya, kalau sudah mau sujud ya kelihatan, tinggal ditarik aja kakinya. Tapi ini bukti lagi bahwasanya Rasulullah tidak bercahaya sebagaimana yang terjadi di kisah-kisah yang kita sampaikan ini. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah menikah, setelah Abdullah dan Aminah, ibunya Rasulullah SAW menikah, akhirnya hamillah Aminah. Dan ada lagi hadis-hadis yang disebutkan di sini bahwasanya saat Aminah mengandung, atau diceritakan saat Aminah ini mengandung, ayahnya Rasulullah SAW pergi ke Madinah berdagang para jamaah sekalian. Ya, karena mereka notabene adalah pedagang, sering keluar jalan berdagang, ya, melanjutkan bisnis bapaknya mungkin, ya, karena Abdul Muttalib adalah pedagang besar. Subhanallah,
berangkat ke Madinah dan ayahnya Rasulullah tidak pernah kembali saat Rasulullah masih ada di kandungan Aminah. Beliau berangkat ke Madinah, sakit keras di Madinah, lalu beliau meninggal dunia di Madinah. Di kota Yathrib namanya, ya dulu namanya bukan Madinah, tapi masih namanya apa? Yathrib. Jadi di sini dijelaskan oleh para ulama bahwasanya Rasulullah SAW itu adalah anak yatim di puncak keyatiman. Ada anak yatim yang ditinggal bapaknya, tapi dia sudah pernah lihat bapaknya. Dia tahu sama bapaknya, umur 5 tahun, umur 6 tahun bapaknya meninggal. Ada yang seperti itu. Ini bukan puncak keyatiman. Puncak keyatiman itu orang yang tidak pernah berjumpa sama bapaknya. Dan itulah Nabi kita Muhammad SAW. Berada di atas puncak keyatiman, dia lahir, dia tidak pernah lihat siapa bapaknya. Dia tidak tahu seperti apa bapaknya. Ujian. Ya, ini adalah ujian bagi seorang Nabi dan Rasul. Asyaddun nasi bala'an, kata Rasulullah, al-anbiya. Orang yang paling berat ujiannya, Allah beri ujian terberat itu adalah para Nabi. Tsummal amsala fal amsal, lalu yang di bawahnya para nabi. Maksudnya orang-orang soleh yang sama Allah ini diuji. Kalau orang-orang yang ahli maksiat, orang-orang yang hura-hura setiap hari, jarang ditemui dia sama Allah diuji, tapi sama Allah dikasih nikmat terus hidupnya. Istidraj, sama Allah diulur terus, dia mau apa sama Allah dikasih. Harta, haram, nih dikasih terus, sama Allah dipermudah jalannya menuju ke lubang-lubang haram. Namun saat datang waktunya sama Allah dihabisi satu waktu. Ya, asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Ya. Berat-beratnya ujian itu dialami oleh para nabi dan ini salah satu ujian Rasulullah SAW. Tidak punya bapak. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, alam yajidka yatiman. Bukankah kami temukan kamu, wahai Muhammad, sebagai anak yatim? Lalu Allah menaungimu, wahai Muhammad. Di atas puncak keyatiman, ya. Kemudian dirawatlah Rasulullah SAW oleh ibundanya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat sangat banyak orang-orang yang berhasil dirawat oleh ibundanya. Kalau kita mau perhatikan dalam Al-Quran, kisahnya Nabi Isa alaihissalam, siapa yang merawat? Ibunya. Nabi Musa alaihissalam, siapa yang merawat? Ibunya. Ada di Quran Allah ceritain bapaknya Nabi Musa? Tidak ada. Yang diceritain siapa? Ibunya. Gimana Nabi Ismail? Siapa yang merawat? Ibunya. Itulah kehebatannya wanita, para jamaah sekalian. Dia bisa merawat anaknya tanpa harus ada suaminya. Tapi kalau dibalik, suami, tidak ada istri, bisakah rawat anaknya? Hah? Anaknya dikasih handphone 24 jam. Biar diem, tidak rewel. Ya. Bapaknya entah kemana. Itulah ya kelebihannya wanita. Banyak laki-laki ini kita ini sok, ya sok bisa. Sok tidak butuh. So enggak, kamu istri, sudah. Saya suami, saya pemimpin. Antum cek coba. Ada enggak guru PAUD atau guru TK laki-laki, ada enggak? Enggak ada jamaah. Kalau ada, hancur semua kursi sama mejanya itu. Enggak ada. Ya inilah kehebatannya wanita. Gimana ceritanya ibunya Imam Ahmad bin Hanbal. Ditinggal sama suaminya, punya anak kecil, umur 3 tahun, 2 tahun. Dia tidak mau nikah lagi, kenapa? Niat saya mau didik anak saya. Setiap hari dia bawa anaknya belajar Al-Quran. Sampai hafal Al-Quran, kalau tidak salah belum umur belasan tahun sudah hafal Al-Quran, Imam Ahmad. Dibawa ke Syekh Fulan, dibawa ke Imam sini dan situ, dipelajari. Sampai jadi seorang Imam Ahmad bin Hanbal. Siapa yang didik? Ibunya. Sendiri. Ibunya banting tulang cari uang, kasih makan anaknya. Tak minta-minta sama orang. Anaknya dididik jadi siapa? Al-Imam Ahmad bin Hanbal yang kita kenal sampai sekarang. Siapa yang didik? Ibunya.
Kayak kita jadi laki-laki jangan sok para jamaah, sok bisa. Ya wallahi, kalau ya naudzubillah min dzalik istri kita tidak ada umur sekarang, siapa yang pegang anak-anak di rumah? Kita tidak mampu jamaah. Ya kita laki-laki kerjaannya ribut di luar sama orang, cari uang, sudah. Pulang ada istri di rumah. Disyukuri itu yang banyak. Disyukuri yang banyak. Ya, jangan kufur nikmat. Jangan sok kita. Kita wallahi tidak mampu jamaah. Ya, naudzubillah min dzalik, kemarin ada kawan anak, umurnya di bawah anak, anaknya 4. Istrinya melahirkan yang keempat, meninggal istrinya, anaknya hidup 4-empatnya. Anak ngebayangin itu tidak masuk di akal anak tidak mampu mungkin kalau. Kasihan jemaah. Anaknya bilang ibunya tidur kan ya. Ibunya tidur. Tidak paham, masih kecil. Yang paling tua umur 6 tahun, yang nomor 2 umur 5 tahun, terus umur 3 tahun, terus baru lahir 4 anaknya. Suaminya ini masih muda. Tidak gampang jemaah. Ya, jadi ini agar menjadi pertimbangan buat kita, jangan kita ini jadi suami yang ya sok ya. Ya kita tidak bisa. Ini urusannya perempuan jemaah. Allah kasih kita istri, ya suami istri ya inilah tugasnya. Allah kasih mental ibu-ibu ini kuat untuk didik anak. Makanya ibu itu adalah sekolah pertama buat anaknya. Insyaallah kita lanjutkan setelah Isya. Sallallahu alaihi wasallam.
Mana tadi? Sampai di mana tadi? Nah, wafatnya ayahnya Rasulullah SAW saat Rasulullah SAW masih berada dalam kandungan. Nah, diceritakan bahwasanya beliau di Yathrib di kota Madinah yang kira-kira jaraknya 500 kilo dari Makkah. Sekarang para jamaah sekalian, pertanyaannya bagaimana dilahirkannya Rasulullah SAW? Ada riwayat-riwayat yang juga lemah riwayatnya disebutkan yang menceritakan tentang bagaimana keajaiban Rasulullah SAW saat dilahirkan. Ada beberapa hadis yang sangat lemah di sini yang tak bisa dijadikan sebagai sandaran. Yang pertama bahwasanya waktu Rasulullah SAW dilahirkan itu katanya dalam kondisi saat keluar dari perut ibunya langsung Rasulullah SAW bersandar seperti ini, seperti orang dewasa melihat ke atas katanya. Ini hadisnya lemah. Ada lagi hadis yang menceritakan bahwasanya atau saat Rasulullah SAW dilahirkan itu dilahirkan di atas batu para jemaah yang ditutup dengan kain. Rasulullah lahir ada di atas batu lalu batunya pecah. Ini juga hadisnya lemah. Yang ketiga lagi disebutkan bahwasanya saat Rasulullah SAW dilahirkan katanya saat itu ibunya Rasulullah SAW itu pakai jimat-jimat. Ibunya Rasulullah itu pakai jimat-jimat. Namun saat melahirkan Rasulullah SAW jimat-jimatnya semuanya runtuh. Jimat-jimatnya semuanya terlepas satu demi satu. Ini hadisnya bagus. Hadisnya bagus, nah. Tapi hadisnya lemah. Ada lagi. Riwayatkan bahwasanya saat Rasulullah SAW dilahirkan tiba-tiba ibunya melihat dalam mimpinya bahwasanya kasih nama anakmu ini siapa? Muhammad. Ibunya bermimpi ada orang yang kasih nama anaknya Muhammad. Ini hadisnya juga lemah. Yang kelima, bahwasanya saat Rasulullah SAW dilahirkan ibunya melihat bahwasanya tiang-tiang istana di kerajaan Persia bergetar atau istana-istananya itu bergetar, bahkan ada yang runtuh. Saat Rasulullah dilahirkan ibunya melihat atau di sana dikabarkan bahwasanya istana-istana di Persia itu ada yang runtuh, bergetar, bergoncang. Ini juga hadisnya lemah. Dan yang terakhir disebutkan di sini ada juga yang mengatakan saat Rasulullah SAW dilahirkan api yang disembah oleh Majusi di Persia sana mati. Jadi saat lahir Rasulullah tidak ada angin, tidak ada hujan, mati apinya. Ya, padahal kita tahu apinya orang Majusi itu ada yang jaga aja. Api itu harus ada yang jaga. Yuhqarunnar, bahasa Arabnya yang jaga api. Apinya tidak boleh mati. Kalau sudah mau meredup kasih minyak lagi, harus hidup terus apinya. Sebagaimana yang datang kisahnya dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, Salman ini diperintahkan sama bapaknya suruh jaga api. Disuruh jaga api itu jangan sampai apinya mati. Ini tiba-tiba apinya seketika mati saat Rasulullah SAW dilahirkan. Ini hadisnya bagus, enak didengar, tapi hadisnya apa? Dhaif, lemah. Adapun hadis yang sahih yang menceritakan tentang kelahiran Rasulullah SAW adalah satu riwayat kata Rasulullah SAW, ana da'watu Abi Ibrahim. Kata Rasulullah SAW, aku itu adalah doanya kakekku Ibrahim alaihissalam. Ya, sebagaimana dalam Al-Quran Allah menceritakan Nabi Ibrahim itu di Mekah itu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu doanya, Rabbana wab'ats fihim rasulan. Ya Allah, utus untuk mereka ini seorang rasul. Ya, ana itu maksudnya kata Rasulullah SAW. Jadi aku ini lahir atas doanya kakekku Ibrahim alaihissalam. Wa bisyaratu Isa qaumahu, dan aku adalah kabar gembira Nabi Isa yang Nabi Isa beri kabar kepada kaumnya.
Wa ru'ya ummi allati ra'at kan kharaja minha nurun adha'at lahu qusur Syam. Dan aku adalah mimpi ibuku yang pada waktu itu ibuku bermimpi keluar cahaya yang menerangi istana-istana yang ada di Syam. Ini yang menceritakan tentang bagaimana Rasulullah SAW atau keajaiban Rasulullah SAW saat dilahirkan. Ini yang sahih. Adapun yang tadi kita sebutkan itu semuanya dhaif, tidak bisa dipegang. Ya, kata Rasulullah SAW, aku adalah doanya kakekku Ibrahim alaihissalam dan aku adalah kabar gembira yang dikabarkan oleh Isa kepada kaumnya, dan aku adalah mimpi dari ibuku seakan-akan keluar cahaya yang sangat terang yang menerangi apa? Istana-istana di Syam. Ini yang sahih. Adapun yang lain-lain yang kita sebutkan tadi adalah hadis yang dhaif. Lalu pertanyaannya sekarang, kapan Rasulullah dilahirkan? Ini adalah pertanyaan yang menuai kontroversi, yang tidak jarang membuat kuping-kuping dan telinga-telinga panas. Kadang panas sampai ke dada. Ya. Ada yang bantu anak? Kapan Rasulullah SAW dilahirkan? Anak mau minum dulu, biar tidak panas ya. Iya, hari Senin itu setiap pekan ada hari Senin, ya maka apa? Secara umum, Masya Allah, paling luas Rasulullah dilahirkan tahun gajah. Selesai. Terus, masuk ke yang selanjutnya. Hari apa? Hari Senin. Disepakati oleh para ulama Rasulullah lahir di hari Senin, sebagaimana yang bapaknya bilang. Ya, tunggu dulu, sampai sini dulu. Disebutkan para jamaah sekalian, ittafaqal ulama semua sepakat ala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wulida yaum Itsnin. Rasulullah SAW dilahirkan di hari Senin. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Rasulullah SAW bersabda, "Dzalika yaumun wulidtu fihi wa yaumun bu'itsu aw unzila alayya fihi." Itu adalah hari aku dilahirkan dan hari aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari apa? Sepakat. Tidak ada yang bilang Nabi Muhammad lahir hari Selasa, hari Rabu, tidak ada. Ya, semua sepakat hari Senin. Ditambah lagi hadis yang lain, hadis yang sahih, lamma su'ila an shaumi yaumil itsnain wal khamis, saat Rasulullah ditanya puasa hari Senin dan Kamis, kata Rasulullah SAW, "Dzalika yaumani tu'radu fihim al-a'mal." Dua hari ini adalah hari diangkatnya amalan-amalan kita. Ala Rabbil Alamin, diangkat amalan-amalan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa uhibbu ayyurada amali wa ana sha'im, dan aku ingin amalan-amalanku diangkat saat aku dalam keadaan berpuasa. Jelas. Rasulullah bilang apa? Ya. Di sini para jamaah sekalian, ada 3 sebab kenapa Rasulullah SAW puasa di hari Senin. Bukan hanya itu hari lahirnya. Banyak orang bilang, loh, Rasulullah itu merayakan hari lahirnya dengan berpuasa. Oke. Ternyata Rasulullah puasa hari Senin bukan karena hanya itu hari lahirnya. Ada 3 sebabnya. Jangan dibuang yang 2 ini, diambil yang 1 aja kebanyakan. Ada 3. 1 paket ini, jangan dilepas-lepas. Yang pertama karena itu hari lahirnya. Yang kedua, hari dia diutus. Yang ketiga, hari di mana amalan-amalan diangkat sama Allah Subhanahu wa taala. 3. Jangan dipisah ini. Jangan kita udah itu hari lahirnya, terus kita berhenti di situ. Tak bisa. Rasulullah puasa bukan cuma karena itu. Rasulullah puasa karena 3. Apa? Karena di situ Rasulullah dilahirkan, di situ Rasulullah diutus menjadi nabi dan rasul, dan di hari Senin juga amalan-amalan itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membuat Rasulullah puasa di hari Senin. Sekarang pertanyaannya, yang selanjutnya, di bulan apa?
Ana mau mendengar pendapat para ulama di sini. Hah? Sebelah kiri Rabiul Awal, sebelah kanan Rabiul Awal sama. Di Masjid Al-Amin ulamanya sepakat Rabiul Awal semua. Ya. Disebutkan para jamaah sekalian, ulama berbeda pendapat di hari itu di bulan apa Rasulullah dilahirkan. Ya, ini tidak ada kesepakatan masalah di bulan apa Rasulullah lahir. Perkataan yang pertama, ya yang mana ini ya perbedaan ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Bidayah wan Nihayah, bahwasanya ada ulama juga yang mengatakan, ya ba'dul ulama, sebagian para ulama mengatakan bahwasanya Nabi dilahirkan di bulan Ramadan. Kenapa demikian? Dalil mereka bisa diterima, kuat pendalilannya. Mereka bilang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus itu pada umur berapa? Pas pada umur 40 tahun. Nabi Muhammad diutus itu bulan apa? Turun wahyu dari Allah yang pertama bulan apa? Bulan Ramadan. Berarti Rasulullah pertama kali diutus sama Allah bulan apa? Bulan Ramadan. Kalau ditarik mundur 40 tahun sebelumnya, berarti sama itu bulan Ramadan. Paham ya, Ma? Paham ya? Masuk akal ya? Iya. Rasulullah diutus itu pada umur 40 tahun. Sedangkan Rasulullah diutus pada bulan Ramadan. Ditarik mundur, berarti Rasulullah akhirnya 40 tahun sebelumnya bulan apa? Bulan Ramadan. Tapi sayang, pendapat ini adalah pendapat yang tidak kuat. Karena menyelisihi jumhur al-ulama, menyelisihi banyak para ulama. Karena kebanyakan para ulama mengatakan Rasulullah dilahirkan di bulan apa? Rabiul Awal. Ramadan, bye-bye. Selesai. Kita pindah ke Rabiul Awal sekarang. Yang mengatakan Nabi lahir di bulan Rabiul Awal berbeda lagi. Kita bisa sama Rabiul Awal, tapi maaf, tanggalnya kita beda-beda. Pahamnya, Ma? Ya. Jadi kita lihat ini. Pertama, hari sepakat, tahunnya tahun gajah sepakat. Di bulan sudah berbeda. Satu kubu Ramadan, satu kubu Rabiul Awal. Ramadan tidak kuat. Sekarang kita pindah ke yang lebih kuat, Rabiul Awal. Pun di dalamnya ada perbedaan. Ada 5 pendapat. Ini khilafnya disebutkan oleh banyak para ulama, salah satunya oleh Ibnu Hisham, Imam An-Nawawi, Imam Ibnu Katsir, Imam Az-Zahabi. Semuanya ulama Syafi'iyah. Mereka menyebutkan tentang khilaf ini. Jadi tidak ada kesepakatan di kapan Rasulullah dilahirkan. Tanggalnya kapan, ini ada perbedaan. Meskipun mereka sepakat Rabiul Awal, tapi tunggu dulu, tanggalnya berbeda-beda. Pendapat yang pertama, kata mereka Nabi Muhammad, dan ini pendapat yang terbanyak dan yang terkuat adalah tanggal 12 Rabiul Awal. Ini pendapat yang paling banyak. Pendapat yang kedua, kuat juga ini. Ada riwayatnya sahih, datang dari seorang tabi'in, Muhammad bin Jubair bin Mut'im. Sahih riwayatnya, kata dia Nabi dilahirkan tanggal Ats-Tsamin min Rabiul Awal. Tanggal 8 Rabiul Awal. Ya, syaratnya sahih. Pendapat yang ketiga, Rasulullah SAW dilahirkan tanggal 10 Rabiul Awal. Pendapat yang keempat, Rasulullah dilahirkan tanggal 2 Rabiul Awal. Pendapat yang kelima, Rasulullah dilahirkan tanggal 17 Rabiul Awal. Antum ambil yang mana? Luar biasa, ana cocok sama beliau. Antum ambil yang mana? Yang hari Senin katanya. Luar biasa. Nah. Sekarang bertanya, kenapa? Kok berbeda pendapat? Kok seakan-akan mereka tidak masalah, tidak ribut. Ya saya bilang tanggal 8, kamu tanggal 2, ini tanggal 12. Santai mereka, kenapa? Dikatakan karena tidak ada ibadah yang dibangun di atas kelahirannya Rasulullah SAW. Lain sama Idul Fitri, butuh tanggal yang pas. Lihat hilal. Kapan Idul Fitri? Kenapa? Ada ibadah di situ. Puasa, Tasu'a, Asyura, ada.
Ada ibadah di balik tanggal itu. Jadi kita harus tahu kapan tanggal 10, tanggal 9. Ya Muharram. Kapan Idul Adha. Kapan naik haji mulai masuk bulan Dzulhijjah. Ini ada ibadah yang dibangun di atas tanggal, harus tahu pasnya kapan tanggalnya. Adapun hari lahir Nabi, mereka dengan santai berbeda-beda. Saya tahunya tanggal 2, satunya tanggal 8, satunya 12. Tidak masalah. Ya, ini sirah, ini kisah, ini cerita. Tidak ada ibadah yang dibangun di atas tanggal-tanggal ini. Makanya santai-santai saja mereka. Intinya mereka yakini Rasulullah lahir di hari Senin. Sekarang pertanyaannya, gimana bolehkah kita bergembira dengan kelahiran Rasulullah SAW? Tidak ada yang melarang. Jelas kita gembira. Da'iyan ilallah bi'idnihi wa sirajan munir. Dia berdakwah di jalan Allah, kasih penerangan buat kita semua, kasih petunjuk buat kita. Luar biasa Rasulullah SAW. Tapi gimana berbahagianya? Puasa di hari Senin seperti Rasulullah SAW. Ya bilang itu hari lahirku. Rasulullah. Banyak orang-orang saat ditanya, mana Rasulullah tidak pernah merayakan? Kata siapa? Buktinya Rasulullah puasa setiap Senin. Itu merayakan. Lo tanya, kamu puasa tidak hari Senin? Rasulullah bilang puasa setiap Senin. Tapi ada kaum muslimin merayakannya setiap tahun. Yang satunya sepekan sekali, yang satunya setahun sekali. Tidak sama. Terkadang ada bingung. Kenapa tidak niru Nabi setiap pekan berbahagia atas kelahiran Nabi, niru Nabi puasa Senin? Kok setahun sekali? Tidak apa-apa, bahas sirah nabawiyah. Setahun sekali bahas sirah. Kapan selesai kajiannya jemaah? Dan yang lain-lain. Ya, ini pandangan kita masalah kelahiran Rasulullah SAW. Terlihat jelas, ya, banyak khilaf di kalangan para ulama. Kapan Rasulullah dilahirkan? Tidak ada yang memastikan. Yang dipastikan sama para ulama, Rasulullah meninggal tanggal 12 Rabiul Awal. Ini sepakat. 12 Rabiul Awal. Itu hari meninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya banyak para ulama bilang orang-orang yang berpesta, yang mengaku hari lahirnya Nabi, itu justru sepertinya mereka berpesta atas meninggalnya Rasulullah. Karena sudah pasti Rasulullah meninggal tanggal 12 Rabiul. Yang selanjutnya para jamaah sekalian, setelah Rasulullah SAW dilahirkan, beliau disusui oleh ibunya. Nah, jadi nanti ada 3 wanita yang menyusui Rasulullah SAW. Kalau kita selama ini tahunya Rasulullah disusuin sama siapa? Halimah Sa'diyah. Ternyata ada 3. Kita harus tahu yang menyusui Rasulullah SAW. Yang pertama adalah ibunya. Dikatakan Rasulullah disusui oleh ibunya, ada sebagian ulama bilang 3 hari, ada ulama lain bilang sepekan, ada yang bilang 9 hari. Maksudnya Rasulullah disusui oleh ibundanya. Dan sudah menjadi kebiasaan orang-orang Arab di waktu itu. Anak-anak yang baru lahir juga disusui oleh orang lain, bukan sama ibunya aja, disusuin sama orang lain. Dan pada waktu itu, paman Nabi SAW, Abu Lahab, bergembira atas lahirnya Rasulullah SAW. Akhirnya sama pamannya Nabi Muhammad SAW, sama Abu Lahab, dibawa Rasulullah SAW ke budaknya yang bernama siapa? Thuwaibah. Dibawa untuk disusui. Dan subhanallah di waktu yang sama Thuwaibah ini lagi menyusui 2 anak kecil lainnya. Rasulullah SAW dibawa sama pamannya, sama Abu Lahab nih susuin, ponakan-anak dibawa ke Thuwaibah, dan Thuwaibah lagi nyusuin 2 orang lagi. Siapa yang tahu? Hamzah, pamannya Rasulullah SAW. Satu lagi Abu Salamah radhiyallahu anhu.
Ya, jadi Rasulullah SAW itu ya, ponaannya Hamzah dan sekaligus saudara sepersusuan sama Hamzah. Jadi Rasulullah tidak bisa nikah sama anaknya Hamzah. Ya, saat ditanya sama orang-orang, banyak orang yang mendengar atau Rasulullah ditanya, kilalin Nabi dikatakan kepada Rasulullah SAW, ala tatazawwaju ibnata Hamzah, ya Rasulullah, kamu kenapa tidak nikah sama putrinya Hamzah? Katanya Rasulullah, jadi putrinya Hamzah itu misanannya Rasulullah. Iya atau enggak? Misanan boleh dinikah atau enggak? Nikah sama misanan boleh enggak? Boleh. Ditanya, kenapa kamu tidak nikah sama putrinya Hamzah? Katanya Rasulullah SAW, innaha ibnatu akhi minar radha'ah. Dia itu putrinya saudara sepersusuanku. Hamzah maksudnya. Disusui sama Thuwaibah, bareng, sama. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yahrum minar radha'ah ma yahrumu minan nasab. Ya, diharamkan dari sepersusuan, sama diharamkannya seperti nasab. Ya, kalau sudah nyusu sampai 5 kali, 5-5-nya kenyang, sudah jadi anak sepersusuannya. Saudara-saudarinya itu jadi saudara sepersusuan. Saudara ibunya yang nyusui dia jadi saudara atau paman sepersusuan. Sudah. Tadi sama kayak nasab. Karena ada darah daging yang tumbuh dalam diri seseorang saat disusui. Ya. Itu wanita yang pertama selain ibunya Rasulullah yang menyusui Rasulullah SAW, Thuwaibah adalah budaknya Abu Lahab. Yang selanjutnya, Rasulullah juga pernah ditanya sama Ummu Habibah, sama istrinya. Fa'inna nuhaddathu annaka turid an tankiha ibnata Abi Salamah. Ya Rasulullah, kami dengar bahwasanya engkau ingin menikahi putrinya Abu Salamah. Apa benar ya Rasulullah? Katanya Rasulullah, putrinya Ummu Salamah. Mungkinkah itu? Ya, katanya Rasulullah, ya, tidak mungkin anak nikahi. Yang pertama, Ummu Salamah, istri anak, putrinya jadi anak. Tidak boleh dinikahi. Saya sudah menggauli ibunya, tidak boleh anaknya anak nikahi. Yang kedua, Abu Salamah itu saudara sepersusuan anak, kata Rasulullah SAW. Ya, ibnatu akhi, wa innaha ibnatu akhi minar radha'ah. Dia itu juga anak sepersusuan, saudara sepersusuanku, yaitu Abu Salamah. Abu Salamah sudah meninggal. Tidak mungkin anak nikahi anaknya Abu Salamah, putrinya Abu Salamah. Ya, selanjutnya para jamaah sekalian, setelah disusui oleh Thuwaibah, kemudian Nabi disusui pula oleh seorang wanita yang ketiga, yang mana kita tahu tentang wanita ini dari kita kecil. Ya, siapa? Ibu Halimah Sa'diyah. Ya. Kenapa dikasih nama Sa'diyah? Karena dia datang dari kampung Bani Sa'ad. Nama kampungnya Bani Sa'ad, dikasih tahu bahwa ini namanya dia Halimah As-Sa'diyah, yang datang dari kampung Bani Sa'ad. Yang mana kita tahu Bani Sa'ad itu adalah perkampungan yang ada di pedesaan sana, ada di Taif. Ya, ada puluhan kilo jaraknya sama kota Mekah, kira-kira 80 sampai 90 km dari kota Mekah, yang mana orang-orang Arab juga pada waktu itu sengaja mengirimkan anak-anak mereka ke kampung-kampung, ke daerah Badui sana di pedalaman untuk menyusui anak-anak mereka. Kenapa? Disebutkan sama para ulama ada manfaatnya. Manfaat yang pertama, kenapa? Kok orang dulu itu suka ngirim anaknya lahir, masih kecil, masih nyusui, dikirim ke kampung Badui. Ya. Ini biasanya orang Mekah pada waktu itu. Yang pertama, yang dikatakan oleh beberapa ulama menjelaskan ini, agar mereka tumbuh dengan sehat. Jauh dari penyakit-penyakit, jauh dari polusi pencemaran udara. Karena di Mekah pada waktu itu banyak orang-orang berdatangan dari seluruh penjuru dunia. Mungkin bawa virus, mungkin bawa penyakit, ya, terkontaminasi di Mekah. Ya, jadi mereka takut anak-anaknya kena sakit. Yang kita tahu zaman dulu tidak ada yang namanya vaksin, jamaah. Yang bisa bikin anak bayi itu kuat, tidak ada. Takut, mereka khawatir. Kirim anaknya sana ke pedalaman. Hawanya masih bagus, ya, masih bersih, tidak ada campur tangan orang luar di dalam situ. Ini alasan yang pertama, supaya anaknya sehat. Alasan yang kedua, untuk memperkuat bahasa Arab mereka. Karena di Mekah banyak orang asing datang, akhirnya bahasa Arab itu tercampur dengan bahasa-bahasa lain. Logatnya sudah mulai rusak. Seperti di Jakarta ini.
Nanti ada yang ngomong logatnya bahasa Padang, ada yang ngomong logatnya Aceh, ada yang bahasa Jawa. Kumpul di satu masjid. Ya, ini dari mana? Satunya Jawa Tengah, taunya dari Makassar, satu lagi. Ada yang dari Madura. Anaknya bingung, nih yang mana yang anak mau tiru? Rusak akhirnya bahasanya. Tidak fasih. Kirim ke pedalaman supaya fasih ngomongnya. Antum kalau mau anaknya fasih ngomong bahasa Betawi, kirim ke yang dalam-dalam sana. Asli Betawi. Belum tercampur sama bahasa lain. Sama. Itu salah satu gunanya dulu mereka ngirim anak-anak mereka ke sana supaya fasih berbahasa Arab. Agar tidak hilang itu bahasa Arab dalam diri anaknya. Dan yang ketiga alasannya agar anak-anak dari kecil terbiasa hidup mandiri. Ditempa mentalnya dari kecil, disuruh lihat sana kehidupan di pedesaan, susah. Ya, ditempa mentalnya, ya, tidak manja, tidak enak-enakan terus dengan kehidupan mewah di kota. Nah, ini salah satu, ketiga alasan kenapa kebiasaan mereka ngirim anak-anaknya ke pedalaman. Pada jemaah sekalian subhanahu Allah subhanahu wa ta'ala, tidak serta-merta Rasulullah SAW dikirim oleh ibunya ke Halimah Sa'diyah, terus sudah nyusu terus pulang. Enggak, ada kisahnya para jemaah sekalian. Dikisahkan ini oleh Imam Ibnu Ishaq, ya, kisahnya sungguh luar biasa. Ya, mungkin sebagian kita sudah ada yang tahu. Ya, kita harus sebutkan atau kita ceritakan kisahnya. Katanya Imam Ibnu Ishaq, kanat Halimah, dahulu Halimah itu bercerita, annaha kharajat min baladiha ma'a zawjiha. Dia keluar dari kampungnya sama suaminya. Wa ibnullah, dan sama anaknya. Jadi ceritanya, tidak mungkin ibu menyusui kalau dia tidak punya anak yang sedang disusui. Jadi Halimah ini cerita, suatu hari anak keluar sama suami sama anak-anak yang masih kecil, yang masih menyusui. Fi suatu min Bani Sa'ad bin Bakar. Dengan gerombolan wanita-wanita dari kampung Bani Sa'ad bin Bakar dari Taif. Taltamisur radha'a, aku mencari anak yang mau aku susui. Jadi bisa dibilang mata pencaharian ibu-ibu di kampung Bani Sa'ad itu nyusui anak-anaknya orang kota yang kaya-kaya. Untuk nambah pemasukan untuk hidupnya dia. Dari desa datang ke kota, cari siapa anak-anak yang mau disusui, nanti dia minta upah dari bapaknya anak ini. Banyak nih gerombolan perempuan-perempuan turun semua, ya, cari mangsa. Wa dzalika fi sanatin syahba lam tabqa lana syai'an, dan itu kebetulan di waktu yang pada waktu itu kering kerontang. Ya, anak lagi sulit ekonomi. Tumbuhan-tumbuhan tidak ada yang tumbuh, kambing-kambing anak kering kerontang, susah ngeluarin susu, tidak tahu mau makan apa. Fakharajtu ala atanin li qamra, aku keluar bawa keledaiku yang sudah kering, keledainya perempuan, kering, kurus, jalannya pelan-pelan. Ya. Wa ma'ana syarifun lana, dan kami juga, ya, suaminya bawa unta. Wallahi ma tabdha biqatrah, wallahi, ya, unta ini tidak mengeluarkan susu walaupun setetes, kering kerontang semua. Wa ma nanamu lailana ajma' min sabina alladhi ma'ana, kami tidak bisa tidur di malam hari dari saking lapar yang kami rasa. Bayi tidak bisa tidur karena air susunya Halimatus Sa'diyah kering, tidak tahu mau makan apa, tidak tahu yang mau diminum apa, tidak ada gizi yang dimakan sama Halimah. Min buka'ihi minal ju', sudah lapar, tidur susah, anaknya teriak-teriak nangis kelaparan. Ma fi thabi ma yughni, ya, tidak ada air susu ini yang bisa bikin kenyang anakku ini. Wa ma fi syarifina ma yuhdih, dan juga tidak ada yang bisa ngasih gizi ke kendaraan ini, ke unta kami, sehingga kami bisa minum susunya. Walakinna kunna narjul ghaith wal faraj, namun kami masih optimis, berharap pertolongan itu datang. Berharap jalan keluar,
Semoga keberatan ini bisa dilalui. Fakharajtu ala atani tilka falaqad adamtu birruk hatta syaqqa dhalika alaihim dha'fan wa ajfan hatta qadimna Makkah naltamisu radha. Akhirnya kami tetap berangkat untuk mencari Aisyah, cari bantuan, cari jalan keluar dengan susah payah. Ya, teman-temannya sudah jalan di depan, kendaraannya seger-seger semua. Anak ada di terakhir-terakhir, bawa bayi dengan kendaraan yang seadanya, bawa keledai sama bawa unta yang sudah peot. Belum tahu, sudah tidak tahu makan apa ini unta, susah payah, berangkat ke Mekah, cari siapa yang bisa disusui. Fama minna imra'atun illa waqad arada 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fata'bah. Saat sampai di Mekah, tidak ada seorang pun wanita dari kaum kami ini satu kaum jamaah berangkat, satu kampung berangkat semua, perempuan-perempuannya cari yang bisa disusui. Tidaklah setiap wanita melainkan sudah ditawarkan untuk menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi semuanya menolak, tidak ada yang mau. Iya, qila laha annahu yatim. Karena dikatakan kepada mereka, ini anak yatim. Perempuannya tidak mau loh. Anak yatim siapa yang bayar? Tidak ada bapaknya, anak tidak mau. Saya mau nyusui yang punya bapak, supaya bisa dibayar. Kita lihat. Ya, tidak ada yang mau jamaah nyusui Rasulullah SAW. Kenapa? Anak yatim. Wadzalika anna kunna narjul ma'ruf bin Abi Sabi. Karena kami berharap kebaikan dari bapaknya anak bayi ini. Kalau bapaknya tidak ada, siapa yang bayar? Tidak mungkin ada seorang yang mau bayarin kita selain itu bapaknya. Kalau sudah dititipin ke pamannya, dititipin ke kakeknya, dititipin ke ibunya, ya bayarannya seret juga. Ya, tidak mungkin seroyal bapaknya. Jadi kami tidak mau. Fakunna anakul yatim. Kami dulu bilang, anak yatim gimana? Wa ma'asa antasna ummuhu wajadtu. Bisa apa ibunya dan kakeknya? Kata mereka. Jadi semua tidak ada yang mau. Fakunna nakrahu lidzalika fama baqiyat imra'atun qadimat ma'i illa akhadhat radhiyan ghairi. Dan karena mereka teman-teman ini sudah sampai duluan, mereka sudah dapat semua anak susuan, yang tersisa cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi jamaah, kita lihat bagaimana skenario Allah Subhanahu wa taala. Wallahi, kita sebut-sebut nama Halimah Sa'diyah, ya 1400 tahun dikenang jasanya. Ya, ini skenario dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak mau nyusui Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Bisa ngasih apa sama kita? Kita jauh-jauh datang cari uang. Ya. Kami tidak mau. Dan kebetulan pada waktu itu semua teman-temanku sudah dapat anak sepersusuan yang bukan anak yatim. Falamma ajma'na al-intilaq qultu li sahibi. Saat kami sudah berkumpul, saat Halimah Sa'diyah lihat teman-temannya sudah pegang semua anak yang mau disusui, akhirnya aku bilang ke suami. Dia sama suaminya. Wallahi inni la akrahu an arji' min baini sawahibi wa lam akhud radhiyah. Aku tidak senang, ya, tidak enak. Aku mau pulang ke rumah tapi aku tidak bawa anak persusuan. Ya, sudah jauh-jauh datang, pulang dengan tangan kosong. Ya. Wallahi la adhabanna ila dhalika al-yatim fala akhudhannahu. Wallahi aku akan datangi anak yatim itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku akan bawa dia. Ya. Kata suaminya, la alaik. Ya, antaf'ali. Ya, tidak masalah, bawa aja. Asallahu ayyaj'alana fihi barakah. Semoga Allah jadikan barakah untuk kita. Wallahi jamaah. Ya, lihat doa orang yang optimis. Semoga Allah jadikan anak ini berkah buat kita. Ya, sama seperti ceritanya Fir'aun. Saat Nabi Musa digendong sama Asia, asa ayyan fa'ana, barangkali ini bisa jadi manfaat buat kita, katanya Asia. Kata Fir'aun, iya buat kamu, bukan buat saya. Fir'aun putus itu manfaat berkah, dia tidak mau, ditutup hatinya sama Fir'aun. Katanya Ibnu Abbas, kata Rasulullah SAW, kalau saat itu Fir'aun bilang, iya mudah-mudahan jadi manfaat buat kita, ya, Fir'aun itu nerima dakwahnya Nabi Musa. Tapi
Tapi karena sama Fir'aun diputus, iya buat kamu saja, bukan buat anak. Ya. Fir'aun tenggelam di atas kesyirikannya, ya, mengaku Allah sampai mati dia tidak nerima dakwahnya Nabi Musa alaihissalam, sedangkan Asia masuk Islam, nerima dakwahnya Nabi Musa. Kita lihat ini, ya. Orang yang baik, ya, suami yang tulus, masalah bawa anak ini, ya, barangkali jadi keberkahan buat kita. Ya, qultu atau qalat, lalu berkata Halimah, "Fadhhabtu ilaihi fa akhadtu." Akhirnya ya sudahlah, ana ambil, aku datengin ibunya, ana bawa. Wa ma hamalani ala an akhudhahu illa anni lam ajid ghairi. Dan tidaklah aku ngambil anak yatim ini melainkan karena sudah tidak tahu lagi siapa yang dibawa. Jadi dengan kata lain, seandainya ada yang bisa ana bawa yang itu. Tapi karena sudah tidak ada, ana bawa ini anak yatim. Qalat, kita lihat jamaah. Ya wallahi dia tidak tahu yang dia bawa adalah seorang nabi dan rasul, seorang sayyidul anbiya wal mursalin, orang yang paling dicintai oleh Allah di atas muka bumi ini. Itu yang sama dia digendong sekarang. Falamma akhadtuhu raja'tu bihi ila rahim. Akhirnya aku ambil, aku berangkat pulang. Aku datengin hewan tungganganku. Falamma wada'tuhu fi hijri, saat aku gendong dia, aku dekatkan dia ke dadaku, aqbala alaihi tadiyaya bima sya'a min laban. Air susuku keluar, para jamaah sekalian, kata Halimah Sa'diyah. Semau-mau anak kecil ini minum dari air susuku ini. Padahal tadi malam anaknya teriak-teriak, ya, sulit makan, dia tidak tahu mau makan apa. Sekarang saat nempel Rasulullah SAW, anak bayi ini nempel ke badannya, dia minum susu itu semau-mau dia. Fasyariba hatta rawiya, dia minum sampai kenyang. Bingung Halimah Sa'diyah jemaah. Wa syariba ma'ahu akhuhu hatta rawiya. Terus anakku juga ikut numpang nyusu juga sampai kenyang lagi. Bayangkan jemaah. Keberkahan. Ya, ini baru pertama. Ini belum selesai sampai di sini. Wa qawwa zawji ila syarifanatik. Terus suamiku, ya karena sudah tidak tahu mau minum apa, haus, coba datangin ontanya, barangkali sudah isi. Fa idza hiya hafilun. Dia lihat air susunya unta itu penuh jamaah, besar. Bingung, kok bisa? Tadi kering kerontang, penuh. Lalu diperah oleh suamiku. Fahalaba minha ma syariba wa syaribtu ma'ahu hatta intahaina, ya, syab'an. Aku minum sama suami sampai, dan masih ada itu susunya di untanya. Fabidna bi khairi lailatin. Dan di malam itu kami tidur dengan senikmat-nikmatnya tidur, dan tidak pernah kami tidur senikmat itu. Sudah kenyang, anaknya kenyang semua, suaminya kenyang, istrinya kenyang, tidur. Tidak pernah kami tidur senikmat itu. Qalat. Halimah bercerita bahwasanya suaminya mengatakan saat di pagi harinya, ta'lami wallahi ya Halimah, wallahi Halimah, kata istrinya, kata suaminya, laqad akhadtu nasamata mubarak. Wallahi engkau telah ambil seorang yang penuh dengan keberkahan. Wallahi dia tidak tahu. Dia adalah seorang nabi dan rasul. Wallahi dia tidak tahu jemaah. Dia hanya bawa, bismillah dia bawa, mengharap keberkahan. Ya, Allah kasih. Kata Halimah, wallahi inilah arju dzalik. Aku berharap itu, kata Halimah. Mudah-mudahan yang kita bawa ini membawa keberkahan. Thumma kharajna wa raqibtu ana atani wa hamadtu alaiha ma'i. Akhirnya aku naik ke atas keledaiku dan suaminya juga bawa untanya. Ini ceritanya Halimah ini ada posisinya paling belakang karena dapat anak susuan terakhir. Teman-temannya sudah jalan pulang, ditinggal Halimah di belakang. Para jamaah, fa wallahi la qata'tu birrukbi ma la yaqdiru alaihi syai'un min humrih. Wallahi ini keledai nyalip semua teman-teman yang tadi. Kencang jalannya keledai ini jamaah, tegar bugar.
Disalib teman-temannya sama keledainya Halimah ini. Tidak ada keledai secepat itu, kata Halimah. Sampai teman-temanku yang perempuan, karena disusul sama Halimah, ya ibnat Abi Dhu'aib, wahai anaknya Abi Dhu'aib, bapaknya Halimah disebut, wahai putrinya, wahai irbi alaina, santai tunggu, kata dia, jangan buru-buru. Alaisat hadhihi atanat allati kunta kharajta 'alaiha. Bukankah ini keledai yang kamu bawa kemarin, yang jalannya ngos-ngosan, ya, yang peot kering kerontang, yang paling belakang itu. Aku Allah, ya ini, ya innahalah ya ini sudah keledai yang anda bawa kemarin, ya ini yang saya pakai sekarang. Faqulna wallahi innahalah sya'nan. Wallahi hebat keledai ente, kata mereka. Tsumma qadimna manazilana min biladin Bani Sa'ad wa ma a'lamu ardan min ardillahi ajdabu minha. Akhirnya sampai juga kami di kampung kami Bani Sa'ad. Ya, dan ana tidak pernah lihat ada kampung yang lebih kering kerontang daripada kampung kami. Ya. Fakanat ghanami taruhu alayya hina qadimna bihi ma'anan syaba'an laban. Saat kami datang, kambing-kambing kami dalam keadaan kenyang semua, susunya penuh. Makan di mana? Wallahu a'lam dah. Fanahlibu wa nashrab. Kita datang, lihat kambing-kambing sudah penuh semua. Kita minum susu kambingnya. Wa ma yahlibu insanan qatrati laban. Adapun tetangga-tetanggaku semua tidak ada yang bisa merah kambingnya. Kering, tidak tahu kambingnya mau makan apa jamaah. Setetes pun tidak ada yang keluar dari kambing-kambing mereka. Wala yajiduha fi dhil'in hatta kana al-hadirun min qaumina yaqulun li ru'yanihim wailakum israhu haitsu yasrahu ra'i binti Abi Dhu'aib. Sampai mereka ini yang punya kambing-kambing bilang, kalian ini gembala kambingnya di mana sih? Kok kambingnya tidak ada yang bisa diperah? Coba itu gembala kambing sama-sama tempatnya Halimah. Ikuti kambingnya Halimah itu kalau makan di mana. Kok bisa dia kenyang semua, besar ya kantong susunya kambingnya, sedangkan kambing kita tidak ada kantongnya sama sekali, tidak ada susunya. Coba ikuti. Akhirnya para jamaah sekalian, fataruhu agnamuhum jia'an matabdu biqatrati laban, ya. Akhirnya ikut semua. Ayo ikut. Diikuti kambingnya Halimah Sa'diyah. Di mana kambingnya berangkat ya diikuti sama kambing-kambing tetangganya juga. Tapi saat kambing-kambing tetangganya pulang kering kerontang, kambingnya Halimah penuh dengan susu. Sungguh sesuatu yang ajaib. Ya. Kita lihat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Falam na'rif ya falam nazal na'tarif min Allah az-ziyada wal khair hatta madat sanatah wa fasaltuhu wa kana yashubbu shababan la yashubbuhu al-ghilman. Sampai akhirnya sampai 2 tahun kami hidup di atas kebaikan dan keberkahan, ya, di atas ini yang melimpah ruah berkah luar biasa, kata Halimah. Sampai tidak terasa, sampai waktunya sudah 2 tahun sudah selesai menyusui. Karena Halimah merasa ini anak buah berkah dalam hidupnya, dia sayang sama anak ini, dia cari cara gimana supaya tidak kembalikan anak ini ke ibunya. Mikir Halimah, gimana caranya anak ngomong sama ibunya, anak mau pertahankan anak ini di sini. Jangan dibawa, jangan dikembalikan, ya udah di sini aja. Sampai kamu, kita kenyang di sini ada kamu. Yang lain kering susah payah, ya Halimahnya kenyang. Ini bawa berkah nih anak nih. Sekarang dia pikir gimana caranya ngomong sama ibunya Rasulullah supaya akhirnya karena janji amanat harus ditepati. Sudah 2 tahun harus dikembalikan. Sampai di waktu itu Halimah berangkat ke Mekah, lapor sama ibunya, dibawa anaknya. Kata Halimah, fakallamna ummahu, kami ajak ngobrol ibunya. Ya, aku berkata kepada ibunya, la tarakta ya ibni indi hatta yaghlib fa inni akhsha alaihi waba'i Makkah. Pintar ngomong Halimah. Ya, gimana kalau kamu tinggalkan aja dia sama kita? Aku takut dia nanti kena virus di Mekah sakit-sakitan. Sudah di kampung anak aja, lebih sehat dia. Padahal ini tidak cerita bahwasanya anak ini bawa apa? Bawa berkah yang luar biasa. Kata ibunya, silahkan bawa.
Qalat falam nazal biha hatta radadtuhu ma'an. Akhirnya sama ibunya sudah tidak masalah, bawa lagi. Para jamaah subhanahu Allah subhanahu wa ta'ala, seperti itu kisah yang datang dari Halimah Sa'diyah. Sampai akhirnya Rasulullah SAW berumur 4 atau 5 tahun, datang kejadian yang mengerikan kepada Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah SAW bersabda, intalaqtu ana wa ibnin laha fi buhmin lana. Suatu hari anak pergi, ini sudah anak umur 5 tahun kira-kira, sudah ngerti sama kambing, sudah ngerti orang-orang mengembala. Ya, dia keluar main-main sama saudara sepersusuannya, sama anaknya Halimah Sa'diyah. Walam na'khud ma'ana zadana. Kami lupa tidak bawa bekal. Ya mungkin ada makanan yang sudah disiapkan, tidak dibawa, lupa. Fakultu, ya akhi, aku bilang kata Rasulullah, wahai saudaraku, ya saudara sepersusuannya, pulang sana ke rumahnya ibu, Fa'tina bizadin min indi ummina, ambil itu bekal di rumah ibu kita kelaparan nih. Ambil di rumah ibu, anak tunggu sini, kata Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah SAW melihat, ya saat ini berangkat para jamaah sekalian, anaknya ini berangkat, Rasulullah tunggu di situ. Rasulullah lihat dari jauh seperti burung warna putih besar, ada sayapnya. Turun, berdua jalan, mendekat kepada Rasulullah SAW. Mungkin dari jauh kelihatan seperti fata morgana ya, seperti buram-buram. Lihat ada burung besar, ka'annahuma nasran, seperti burung nasr ya, mungkin burung elang yang besar, putih. Turun, datang mendekat berdua. Ternyata berbentuk manusia. Dilihat, yang satunya bilang sama yang satunya, huwa. Betul, itu orangnya, ditunjuk-tunjuk Rasulullah. Katanya yang sebelahnya, iya benar, ini orangnya. Dan yang selanjutnya kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. InsyaAllah bi'idznillah. Kita lanjutkan InsyaAllah di pertemuan yang akan datang tentang apa yang akan terjadi kepada Rasulullah SAW dan bagaimana perjalanan kehidupan beliau seterusnya. Wallahu ta'ala alam, mungkin itu yang bisa Anda sampaikan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Biar antum penasaran dan dibawa mimpi nanti jamaah. Wallahu a'lam, itu yang bisa Anda sampaikan para jamaah. Semoga bermanfaat buat Anda pribadi dan buat jamaah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.